Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Tadi saya mengatakan bahwa yo meskipun kasep terlambat tapi ndak ono eleke, ndak ada jeleknya kalau kita mulai tekan nol kembali. Sadar ya, sadar dengan perasaan dingin, dengan hati yang setia dingin. Alam itu adalah wujud Allah yang kelihatan. Sekali lagi, sing ngomong ki Mbah Jati, alam itu adalah wujud Allah yang kelihatan. Setelah kita mengenal Allah, harus tahu Tuhan, ya. Jangan fanatik terhadap Allah tapi buta mengerti tentang Tuhan. Lah, Tuhan itu apa? Tuhan itu bisa kita pegang, wujudnya ada, real. Apa itu? Banyu, air. Bentuk Tuhan itu adalah air itu loh, coba. Bumi sekian gedenya, disonggo 60% adalah air. Bentuknya segoro ya. Indonesia itu kalau Sabang sampai Merauke, kalau di barat, di Eropa itu 13 negara. Sini hanya satu negara. Di Eropa, ke negara satu, ke negara yang lainnya berobos pager iso, melompat pager iso. Tapi di sini antar kecamatan saja kita kadang-kadang harus naik perahu yang berjam-jam, naik ini gedek yang berjam-jam. Oleh karena itu kita harus bersyukur punya negara miniatur dunia. Indonesia itu adalah miniatur dunia. Pulau apa saja yang kandungan mineralnya tinggi, yang kandungan apinya tinggi, yang kandungan airnya tinggi, yang kandungan ini dan lain sebagainya banyak. Itulah. Oleh karena itu cinta kasih terhadap alam itu adalah mutlak dan penting. Lah, Ibu tadi sudah ngendikan masih ada beberapa yang masih ada itu mari kita pelihara dengan baik. Apalagi yang Mas dari Jogja tadi itu sudah niat ingsun menyatu menyunting trahken dedes di Tlatah Pendit untuk kita hidupkan lagi ya. Setiap hari-hari tertentu ada upacara kita perlu datang berbondong-bondong ke sana. Nah, nun sewu nggih, saya mau cerita tentang kethek nggih. Kethek itu dulu kita itu sering waktu kecil dia diolok-olok bahwa arek Pendit ki arek keturunan kethek gitu. Maaf loh ya, jangan dipikir loh kethek itu tidak suci. Kethek itu justru binatang yang suci adalah kethek. Apa itu getaran kesuciannya terwujud dalam apa? Kethek itu kalau temannya meninggal, temannya mati, ya dikubur bareng-bareng, dikubur, diuruk kembali, lalu setelah itu mereka itu di pohon-pohon itu melihat dengan keprihatinan bahwa sahabat saya, kawan saya meninggal dunia. Mudah-mudahan kembali ke alam dan kembali ke zat suci ya. Kenapa kok kembali ke alam? Karena dipinjami oleh alam ini. Daging dipinjami tanah, tulang dipinjami air ya. Udara kita hirup, darah dipinjami api. Itu kan alam semua. Tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Hidrogen, karbon, dan oksigen ya. Oleh karena itu, setelah kethek itu mati temannya, dikembalikan ke alam dengan doa ya bahasa mereka, gitu, bahasa mereka ya. Tapi siapa tahu artinya, yang tahu Sang Maha Pencipta aja ya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan langsep yang masih beberapa pohon itu terpelihara dengan baik. Romo. Bahkan nanti kita dari beberapa teman yang berkreasi ini ingin punya sesuatu di atas sana Romo. Nanti ada pohon-pohon itu sudah kita stek. Nah, nanti kita buat ikon. Kan sekarang zaman selfie Romo. Jadi kalau langsep yang asli Singosari itu yang di jalan-jalan itu ngapunten dari tumpang Romo. Dari tumpang, jadi umpama manisnya sebentar ada kecutnya. Kalau yang asli Singosari itu manis tapi sampai ke ini rasanya gitu Romo. Jelas gitu loh ya. Jadi
kalau berbuah itu kabupaten sudah ini ini dulu pesen dulu. Masih belum mateng itu sudah dipesen uangnya. Ya? Di Pak siapa yang di depan ini candi. Itu yang di pojok. Malah nanti Mas Bibi rencananya tuh ngajak kita bareng-bareng marak di Bunda Ratu sana ya. Karena sebenarnya itu priayi pernah tindak sana belum? Nanti ke sana bareng-bareng ya. Bunda Ratu itu sekarang mengkondisikan untuk mengembalikan budaya Singosari pelan-pelan gitu. Meskipun ya bargaining negosiasi dengan budaya-budaya yang lainnya. Misalnya kapan hari itu dari dalam Keraton Solo Gusti Mung tindak ke sana, batik-batik di sana, ya nggak apa-apa, bagus, kita mulai membudidayakan hasil-hasil karya seni kita sendiri, termasuk baju dan lain sebagainya, lah. Ini ada apa? Pesan-pesan jenengan, Mas Bibi yang tadi terakhir Romo ngendikan soal baju. Saya pakai ini bukan tanpa kebetulan Romo. Ini bunga-bunga. Jadi kan kalau mengingatkan nilai Trahing Kusumo, karena saya sekarang mendampingi seorang Trah Kusumo, Romo Jati Kusumo. Jadi yang bunga ini kan simbol dari sesuatu yang wangi, ya. Kemudian juga dengan warna-warni yang bercahaya, yang sumringah yang selalu berusaha menyenangkan orang begitu ya. Karena kalau istilah di dalam Serat Wedotama itu tansah membuat karya tiasing sesami. Nah, itu adalah Trahing Kusumo, itu berusaha untuk selalu menyenangkan siapapun. Jadi tadi saya menarik sekali di awal Romo ngendikan bahwa walaupun orang itu ada kekurangan, tapi sebaiknya kita selalu mengambil kelebihannya tadi. Dan ketika kita bicara soal hal-hal yang positif, yang itu akan terjadi konstruktif, saling sinergi, gotong royong dan sebagainya. Jadi memang baju ini dalam rangka saya juga mengapresiasi bisa mendampingi Romo Jati Kusumo ini. Jadi anunya Kusumo begitu Romo. Syukurlah. Kalau nyampingnya itu apa itu? Kelihatannya kayak ada improvisasi, bukan klasik gitu ya? Ini termasuk klasik sebetulnya Romo. Klasik. Cuman saya ini motifnya kalau nggak salah ada Wahyu Tumurun ya. Oh, Bogor Kencono. Ya, ini Bogor Kencono. Nah, ini malah yang tahu malah Konca Estri. Nah, jadi Bogor Kencono itu juga ada filosofinya wadah untuk tempat emas begitu ya. Jadi mewadahi sesuatu hal yang pastinya mulia. Nah, ini semua adalah sebuah doa. Jadi pakaian para leluhur membuat itu semuanya dalam rangka sebuah mensyukuri nikmat dan doa, harapan-harapan. Harapan-harapan. Nah, jadi orang yang memakai motif bunga, memakai motif Bogor Kencono ataupun ada juga Wahyu Tumurun atau apa, itu berharap semuanya dari Gusti ingkang akarya jagat memberikan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu Romo. Waduh, hebat sekali, hebat. Ya memang berpakaian itu sebenarnya isi dari hati itu sendiri ya. Misalnya yang pakaian ireng-ireng, biasa ireng-ireng baret merah itu kan menunjukkan bahwa keteguhan dengan keberanian ya. Ada lagi yang senang pakai putih-putih ya, putih-putih. Lah, kalau putih-putih itu logikanya harus cinta kasih. Resik, jangan sampai ternoda macam ojo pakaiane putih-putih tapi malah gawe ruwet ya. Lek ruwete pribadi keluarga enggak apa-apa, lek ruwete bangsa. Waduh Mas ya. Di kesempatan ini saya malah pengen bertanya ke Romo juga nih. Soal tadi ya. Ruweteng bangsa tadi ya Romo. Ini kan bersyukur di jejak Ki Jati saya ingin dawuh-dawuh atau pangantikan dari Romo, nasihat dari Romo, ini kan kita sering di media melihat hal-hal yang sifatnya bikin ruwet lah istilahnya, bikin ruwet pikiran, bikin ruwet hati.
bikin panas hati dan sebagainya. Ini kalau menurut Romo bagaimana ini fenomena yang sekarang muncul saat ini? Ya, saya itu melihat dengan kacamata satu filosofis, dua kacamata politik. Ya. 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 Karena filosofis itu politik harus didasari filosofis. Ya. Tapi filosofis tidak akan ketemu kalau tidak dilihat dengan kacamata politik. Ya. Filosofisnya itu apa? Filosofisnya itu adalah mendirikan suatu bangsa. Yang namanya Indonesia itu tidak semudah yang kita gambarkan dan tidak semudah yang kita khayalkan. Karena berjalan urut dengan benang merah ribuan tahun yang lalu untuk membentuk suatu negara yang penuh dengan pengorbanan jiwa dan raga. Hampir setiap orang berjuang pasti berjuang dengan jiwa dan raga. Tapi berjuangnya itu untuk apa? Ya. Dan sampai di mana? Nah ini karena agak jelimet. Ya. Nanti kita lanjutkan, ya. Siap. Nah, para Ya. penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mendirikan satu negara tidak seperti balik tangan, tidak seperti khayalan yang kita gambarkan. Nanti kita kupas sampai tuntas. Bila perlu dilanjutkan berturut-turut setiap hari Kamis. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Masih di depan Dhamma TV dalam Jejak Kejati.